pulang dari sana, subuhnya habis sholat subuh saya kabur. Maaf ganggu waktunya ya. Ya. Mbak Nur, kapan sampainya di sini? Oh, baru sehari di sini. Baru sehari di sini. Iya. Oh, lagi istirahat tadi ya? Iya, lagi istirahat. Soalnya masih capek kan, badan juga pada sakit soalnya. Kenapa badan pada sakit, Mbak? Soalnya kan kemarin kerja sendiri, dikerjain semuanya. Jadi pada Oh iya, pegel. berapa lama itu ya Mbak Nur kerja sendiri tanpa, maksudnya hanya satu ART ya di rumah Iya. ya? Berapa lama tuh Mbak? 1 minggu ada. Ada 1 minggu ya? Iya, 7 hari. Oh, itu semua Mbak Nur yang ngerjain? Iya, semuanya saya kerjain. Semua dikerjain, jadi makanya kayak masih kelelahan nih. Iya, badan pada lagi sakit. Mbak Nur, boleh nggak sih sedikit cerita gimana bisa akhirnya keluar dari rumah Bu Erin Taulani ini? Saya kabur. Kabur? Iya. Kapan kaburnya? Pas hari takbiran. Pas malam takbiran? Iya, pas malam takbiran. Pas selesai pulang dari pemeriksaan di Polres? Iya. Betul? Iya, betul. Saya pulang dari sana, subuhnya habis sholat subuh saya kabur. Habis sholat subuh ibu kabur. Mbak Nur, saya dapat informasi dari suami ketika dari habis pemeriksaan malam takbir itu, saat itu sampai akhirnya Mbak Nur milih kabur, itu seperti kayak lagi nggak tenang sama akhirnya memilih kabur, betul nggak sih Iya. yang diucapkan suami? Iya, karena saya trauma, kayak tertekan kayak gitu, takut ancaman-ancaman kayak gitu. Jadi saya makanya kabur. Yang dipikirin awalnya bisa kabur, mau kabur, nekat kabur, itu kan jam berapa kabur? Subuh. Jam? Jam 5. Jam habis subuh banget. Iya. Bisa dijelasin nggak sih kronologis awal kaburnya itu? Katanya manjat pagar. Iya, manjat pagar. Soalnya pas waktu itu jam 5 habis subuh, soalnya sebenarnya nggak ada niatan buat kabur lagi, karena kan sebelumnya udah kabur, cuman gagal ditangkap lagi sama security. Terus pas subuh, habis sholat subuh, saya nengok-nengok jendela, lihat security, lampunya gelap, lagi pada tidur, sepi. Makanya saya keluar pakai sepatu, terus saya manjat pagar yang ada pohon mangganya itu. Saya loncat dari situ. Saya sempat jatuh juga karena terpleset karena habis hujan juga. Jadi saya kabur lewatin beberapa pos satpam, terus saya ke jalan raya. Saya pesen, ada motor, saya pesen Gojek tanpa aplikasi. Kata abangnya boleh tanpa aplikasi, nggak apa-apa. Jadi saya diantarin ke rumah kakak saya ke Bogor. Ke Bogor. Iya. Betul nggak sih, itu kan pagar rumah Bu Erin itu tinggi 2 meter ya? Iya, tinggi sekali. Apa yang Mbak Nur pikirkan saat itu? Kok berani loncat dari pagar setinggi itu? Itu kan ujungnya juga kan tajam-tajam ya? Iya, orang tua, dengar orang tua sakit itu, saya nggak bisa, soalnya saya nggak tenang. Istilahnya juga kan ada tekanan kayak gitu buat nuntut, karena jadi saksi juga nggak bisa, harus ada bohongnya juga, saya nggak bisa. Terus dengar orang tua sakit, katanya masuk puskesmas sampai muntah darah juga kan nggak bisa, saya nggak tenang, benar-benar nggak tenang. Jadi saya mikirin, oh ya udah saya kabur aja, soalnya saya nggak bisa, pengen ketemu orang tua, karena kan puskesmas orang tua udah masuk, udah kayak berarti parah kan kalau misalkan udah masuk puskesmas. Jadi nggak bisa, saya harus mutusin saya buat kabur kayak gitu. Itu benar-benar pikiran udah blank banget. Iya. Gimana caranya harus keluar dari rumah itu? Iya, meskipun tanpa bawa apapun, tanpa bawa HP, gaji kayak gitu, baju juga saya tinggalin. Udah saya nggak mikirin itu, karena pikiran saya orang tua kan, mertua sakit sampai muntah darah, saya nggak bisa, nggak tenang, udah nggak tenang lagi, karena udah lama juga kan nggak ada kabar kayak gitu. Bu Erin tahu kalau orang tua sakit? Tahu, sebelumnya tahu, kan pernah juga bilang, waktu itu kan suami datang bilang juga sama Ibu Erin, diinfus sampai 2 kali, tapi ibu responnya kayak gitu. Saya tahu di kayak gitu doang. Kayak menyepelekan? Iya, jadi nggak merespon kayak gitu. Tapi sempat minta izin nggak sih buat pulang ke rumah nengok orang tua? Sebelumnya udah pernah, cuman
ibu nggak respon kayak gitu Pak. Jadi harus katanya kalau misalkan mau keluar harus ada gantinya kayak gitu. Izin buat nengokin orang tua itu nggak dikasih atau gimana? Nggak dikasih kan Pak, soalnya kan saya udah bilang sebelumnya orang tua saya sakit, saya nggak bisa kalau misalkan dengar orang tua sakit, jadi harus pulang, tapi ibunya nggak merespon kayak gitu. Nur cerita nggak kalau orang tua sampai muntah darah? Kalau itu saya belum kasih tahu, cuman kata suami saya sempat saya kasih itu fotonya ke si penyalur, suruh dikasih tahu ke Bu Erin. Nggak tahu respon Bu Erin kayak gimana, cuman kalau nggak salah si penyalur bilangnya gini, ini jawaban dari Bu Erin katanya begitu. Ya jawabannya cuman ya semoga cepat sembuh aja gitu. Kalau nggak salah itu catatannya Bu Erin masih ada, itu saya simpan. Saat kabur apa yang Mbak Nur bawa dari rumah? cuman baju yang dipakai aja, nggak ada Baju bawa yang nempel di badan. iya, baju yang nempel di badan aja. Bawa uang berapa? Waktu itu saya bawa uang 150 yang saya sempat waktu sama ibu minta uang cash 300 buat jajan. Jadi Itu masih ada. itu sebenarnya memang buat rencana buat kabur. Kalau untuk buat megang uang cash itu atau udah gimana, apa nggak, belum kepikiran? Enggak, sebelumnya nggak kepikiran buat kabur. Oh sebelumnya. Iya, nggak ada sempat buat kabur. Berarti ditambah karena tekanan disuruh jadi saksi di Polres, itu semakin buat yakin Mbak Nur Meyakinkan. kabur. Iya, karena takut. Takutnya itu kenapa? Karena diancam. Karena sebelumnya emang ada ancaman-ancaman kayak gitu, kayak semisal jangan ikut campur urusan saya sama Mbak Hera, nanti saya laporin ke polisi kayak gitu. Terus ada ancaman, kamu tahu nggak suami kamu sama kamu itu udah jadi buronan di polisi kayak Oh gitu. ditakut diancamnya Ya, kayak bilangnya gitu. sudah jadi buronan kalian Iya, berdua. jadi takut saya. Terus jadi saksi juga kan saya nggak tahu. Enggak Nggak bilang nggak sebelumnya. bilang sama sekali untuk jadi saksi. Iya, Kenapa Mbak Nur tidak mau jadi saksi? sebenarnya saya mau aja asalkan emang jadi saksi yang sesungguhnya. Cuman kan waktu itu mau ke Polres, ibu kayak ada bilang dulu, kata ibu bilang yang baik-baik saya di sini selama kamu diperlakukan di sini. Terus ibu bilang kata tolol dan bego itu dihilangin aja, jangan bilang kayak gitu. Jadi saya nggak bisa terima karena kan kata tolol dan bego itu ada, jadi nggak Memang bisa. nyata ada. Iya, nyatanya Tapi ada. Bu Erin minta itu dihilangkan. Iya, jadi saya nggak bisa, saya nggak mau bohong. Mbak Nur, boleh sedikit cerita nggak sih waktu pemeriksaan di Polres Penyidik. itu Mbak Nur sampai ditutupi kepala sampai mukanya tidak kelihatan. Sosok itu siapa? Mbak Nur tahu? Yang saya tahu itu pengacaranya Ibu Erin yang baru katanya. Pengacara. Iya. Itu memang disuruhnya seperti itu, ditutupin mukanya Mbak Nur. Enggak Atau sih. itu keinginan Mbak Nur atau gimana? Saya cuman panik aja pas itu ada banyak wartawan. Mm-mm. Terus bapaknya jadi ngerangkul saya. Karena panik, karena takut bapak. Mana panik. Saat itu apa yang Mbak Nur rasakan? Takut aja. Takutnya dia ada di kantor polisi. Iya, karena kan saya nggak mau jadi kan sebelumnya ibu bilang harus bilang nggak ada kata tol dan bego. Jadi saya mikirin di situ saya disuruh bohong berarti kan. Jadi saya nggak mau bohong. Jadi takut. Mbak Nur, ketika dimintain keterangan sebagai saksi, ada tekanan nggak sih? Mungkin apa yang menjadi keinginan dari Ibu Erin sendiri? Ada sebelumnya bilang kata ibu kan ini masalahnya udah lebar kemana-mana katanya, biar cepat selesai juga katanya. Saya minta tolong sama kamu, nanti kalau misalkan ditanya-tanya di sana tolong bilang yang baik-baik aja tentang saya di sini selama kamu diperlakukan, kamu kan di sini baik, saya perlakukan kayak gitu. Jadi Tapi yang kamu rasain apa? saya di sini kayak tertekan loh Pak, karena takut sebelumnya kan ada ancaman-ancaman. Karena istri gitu. saya itu takutnya karena ancamannya itu. Ancaman. Orang Iya. kayak saya sama istri itu kan orang awam ya, orang digertak ditakutin laporin polisi gitu aja saya takut gitu aja Pernah Pak. dihina nggak? Kalau dihina ke saya tuh waktu ketemu enggak, cuman bilang ke saya mah itu kamu itu saya laporin, ngapain kamu teriak-teriak di depan kayak gitu. Mbak Nur selama Itu aja. kerja 3 minggu pernah dihina nggak sama Bu Erin?
paling Ya, dikata-katain. dikata-katain Ya, paling kata-katain gitu. tolol, Katain, gitu. Tapi kalau main tangan enggak ya? Enggak. Enggak. Teh Nur, ketika diminta jadi saksi, itu awalnya tahu apa enggak? Enggak tahu Enggak sebelumnya. tahu. Iya. Atau ada perjanjian nggak sama Bu Erin kalau oke, Mbak Nur nggak akan ngomong ke wartawan kalau saya nggak jadi saksi, tapi ternyata Mbak Nur dibohongi oleh Erin jadi saksi juga, atau gimana? Pernah ada kayak gitu? Enggak, saya Enggak. enggak tahu. Jadi seolah-olah dadakan ini Bu. Orang hari Jumat hari Jumat tuh waktu ketemu sama istri saya bilang, Neng tahu nggak kamu itu mau dijadiin saksi? Soalnya saya lihat di berita Bu Erin ngomongnya ada saksi 4, termasuk istri saya waktu itu. Ternyata dia nggak tahu, makanya saya tenang-tenang aja Bu waktu itu. Tiba-tiba kemarin saya lihat di berita istri saya itu dipegang-pegang sama orang itu nggak tahu siapa gitu. Kaget nggak? Kaget lah, Pas makanya dari situ. pas di Polres istri Iya, kayak yang seperti itu. Heeh. Apa yang Mas rasakan? Maksudnya Ya saya melihat panik aja lah Bu, panik lagi dari situ. Kok bisa gitu, tanpa sepengetahuan keluarga, terutama suami, kok bisa istri saya nyampe jadi saksi dadakan seperti itu, gitu Bu. apalagi ini sampai ditutupin, dipeluk gitu. Iya, makanya itu kan istri orang lah istilahnya gitu kan, nggak tahu itu siapa. Dan ini nggak ada konfirmasi nggak ke ada, suami. sebelumnya gitu. nggak ada, sebelumnya nggak ada. Tapi waktu itu Teteh tahu pengen dibawa ke kantor polisi sebagai saksi, tahu nggak? Sebelumnya kan ada pengacaranya jam 11 malam 11 ada. Hmm. Iya. Dari situ saya udah nggak nyaman, tidur juga nggak nyenyak. Oh, Jadi karena malamnya. malam Iya, malam. takut, udah mulai takut dari situ dari malam. Tadi kan Sempat menolak Sempat mungkin. menolak, ya. Enggak, karena takut Pak. Karena tapi takut kaget aja. pas mau dijadiin besok mau Iya. ke Polres gitu. Iya, mau ke Polres katanya mau jadi saksi. Berarti keterangan Teteh itu sendiri sebenarnya di bawah tekanan ya. Iya, di bawah tekanan karena terpaksa juga kan. Makanya ada yang tidak benarnya dalam pernyataan itu. Iya. ada. Makanya itu yang membuat dirimu tertekan. Iya, sampai tertekan. akhirnya- Yang itu Bu maaf ya, yang waktu habis tanda tangan malam itu, istri saya kan paginya niat kabur itu karena nggak mau dibawa ke kesaksian di polisi itu. Oh berarti sebelum ke Polres itu sudah Kabur Kabur. cuman ketangkap lagi. Istri Pas saya udah bilang tahu gitu. mau ke Polres, paginya coba kabur tapi ketangkep. Ketangkep. Oh, akhirnya gagal tapi akhirnya berujung tetap ke Polres. Iya. respon Ibu Erin saat itu tahu nggak? Pas Kamu- dirimu kabur, Yang awalnya enggak tahu. oh Bu Erin nggak tahu. Iya, bener. Nggak tahu, yang tahu tuh cuman sapam kata istri saya gitu. Siapa nggak bilang? Iya, siapa nggak bilang kayaknya sama ibu. Kalau dirimu mau kabur. Iya. Kebayang nggak sih kalau dia tahu kalau dirimu mau kabur? Iya, udah kebayang. Nggak kebayang Bu, dicaci maki lagi kayak. Tamat ya. Iya, udah marah banget. Berarti sapamnya masih agak menolong ya, nggak ngasih tahu si Karena ibu. sapamnya baru itu. Oh, sapamnya baru. Nah, ketika kan itu kan Mbak Nur sebenarnya udah nolak buat jadi saksi, bahkan udah coba kabur ya. Itu kan berarti Mbak Nur nggak pengen jadi saksi Iya. karena tekanan. Dan katanya tadi ada sempat sebelum ke kantor polisi sempat diajarin harus ngomong apa. Iya. Oleh siapa diajarinnya? Sebelumnya dari rumah sama ibu. Terus kan dibawa ke kantor pengacara. Di situ juga ada bilang sama pengacaranya, iya kata tal dan begitu. Katanya nanti kalau misalkan ditanya kata kasar, bilang aja nggak ada gitu. Terus masalah HP juga sebelumnya pengacaranya bilang aja udah dikembalikan. Tapi saya nggak terima, soalnya kan HP saya masih ditahan. Masih nggak bener ya, Iya. karena itu kebohongan. Iya, Iya. saya nggak mau bohong. Tapi sempat menyatakan itu di kantor polisi juga. Sempat karena saya maksa, pas saya bilang saya nggak mau bohong, saya nggak mau. Terus bapaknya ya udah bilang aja, tapi bilang ibu nahan tuh karena takut saya terprovokasi katanya gitu. Jadi tetap saya bilang. Teteh kabur ini, tapi pihak sana mengatakan bahwa Teteh diizinkan nengok orang tua. Ini gimana Teh? Benar apa enggak? Enggak, saya nggak diizinkan anak orang. Pengakuan dari sana mengatakan Teteh diizinkan pulang nengok orang tua Karena orang tua sakit. karena orang tuanya sakit. Mm-mm, Nanggapinnya gimana Teh? Nanggepinnya Bener apa enggak gimana? itu Bu Komentarnya Erin? gimana? Kalau Bu Erin tuh sebenarnya ngasih bilangnya ke media, ke orang-orang, dirimu dikasih buat pulang, buat nengok orang tua. Enggak, justru sebelumnya kan ibu udah tahu orang tua saya itu sakit, juga bilang saya mau telepon juga minjem HP nggak dikasih,
apalagi kalau mau pulang itu pasti bakal susah, pasti harus nunggu tetap ada gantinya kayak gitu. Jadi Teh